Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin, NIM F1C017065. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tugas akhir saya yang berjudul pengaruh aktivasi jalur alam menggunakan HCl dan KOH dalam pemurnian biogas dengan sistem 1 dan 2 tingkat. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini kenapa saya melaksanakan penelitian ini. Itu seperti yang kita tahu bahwa penggunaan sumber bahan bakar yang paling banyak digunakan saat ini yaitu minyak alam sama batu bara. Kedua bahan bakar ini merupakan bahan bakar jenis fosil atau bahan bakar yang bersumber dari fosil. Kedua bahan bakar ini merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, sehingga jika penggunaan bahan bakar ini terus digunakan, maka akan membuat ketersediaan bahan bakar ini semakin menipis dan suatu saat pasti akan habis di alam. Selain itu, penggunaan bahan bakar ini juga menyebabkan turunnya kualitas lingkungan, di mana ini dapat menyebabkan polusi udara sehingga menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu bahan bakar alternatif di mana selain dapat diperbarui, ketersediaan bahan bakar ini tidak merusak lingkungan. Salah satu jenis bahan bakar tersebut adalah biogas. Biogas ini dihasilkan melalui proses fermentasi anaerob, di mana kandungan utamanya yaitu adalah CH4. Adapun kandungan senyawa lainnya seperti CO2 dan H2S merupakan senyawa yang merugikan, di mana kehadiran senyawa ini dapat mengurangi nilai kalor. Selain itu, jika dibakar maka akan menyebabkan gas-gas yang dapat merusak lingkungan seperti pembakaran H2S, di mana reaksi pembakarannya akan membentuk SOx yang dapat menyebabkan perparatan atau hujan asam. Oleh karenanya diperlukan suatu perlakuan di mana suatu perlakuan atau upaya untuk menghilangkan kehadiran senyawa-senyawa selain CH4, terutama CO2 dan H2S. Ada rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana pengaruh larutan KOH dan HCl sebagai aktivator zeolit alam terhadap presentasi CH4, CO2 dan H2S dalam biogas. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh kombinasi antara zeolit alam deaktivasi KOH dan zeolit alam deaktivasi HCl terhadap kandungan CH4, CO2 dan H2S dalam biogas. Yang ketiga, bagaimana mekanisme penyerapan zeolit alam terhadap CO2 dan H2S. Adapun variabel penelitian saya, yang pertama variabel terikat, di mana variabel terikat saya adalah CH4, CO2 dan H2S. Sedangkan variabel bebas saya yaitu yang pertama pada pemurnian biogas 1 tingkat, di mana yang pertama zeolit alam tanpa aktivasi, kemudian zeolit alam diaktifasi secara kimia menggunakan HCl dengan konsentrasi 1 molar, 2 molar, dan 3 molar, dan aktivasi fisika pada pemanasan selama 3 jam dan temperatur 300 derajat Celcius. Yang ketiga, zeolit alam diaktifasi secara kimia itu menggunakan KOH dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20%, dan diaktifasi secara fisika pada pemanasan selama 3 jam dan temperatur 300 derajat Celcius. Dan pada pemurnian biogas sistem 2 tingkat, di mana tingkat pertama akan menggunakan hasil terbaik dari pengujian 1 tingkat dengan zeolit alam diaktifasi secara fisika dan kimia menggunakan larutan KOH, sedangkan tingkat kedua menggunakan hasil terbaik dari pengujian 1 tingkat dengan zeolit alam diaktifasi secara fisika dan kimia menggunakan larutan HCl. Adapun tabung adsorben berdasarkan penelitian saya, ini tabung adsorben, di mana ini merupakan gambar untuk pengujian 2 tingkat, di mana biogas akan dialirkan dari atas, kemudian akan melalui zeolit alam deaktivasi KOH, kemudian akan mengalir melalui zeolit alam deaktivasi HCl, dan ini rangkaian peralatan pengujian, di mana dari digester biogas dialirkan
ke tandon biogas, di mana tandon ini berfungsi untuk menyimpan biogas hasil fermentasi anaerob. Dengan bantuan vakum pump biogas ini akan saya alirkan ke tabung adsorben, dimana sebelum dialirkan itu diambil data, kemudian itu data awal biogas atau untuk mengetahui kandungan awal biogas. Kemudian setelah itu akan diambil data pada pengujian 1 tingkat, kemudian setelah itu akan diambil data pada pengujian 2 tingkat. Adapun hasil dari pengujian ini akan disimpan pada tandon biogas hasil pengujian. Dari yang saya lakukan hasil dan pembahasan, dimana sini merupakan grafik, yaitu grafik yang dihasilkan dari proses hasil pemurnian biogas dengan menggunakan adsorben berupa zat alam tanpa diaktifasi, dimana dapat dilihat di sini bahwa ada grafik biru merupakan kandungan H2S, yang berbentuk hitam merupakan kandungan CH4, kemudian yang merah merupakan kandungan CO2. Dari sini terlihat bahwa kandungan CH4 tertinggi yaitu pada detik ke-40 dengan konsentrasi 84,31%. Kemudian ini hasilnya itu perlahan menurun, dan sedangkan untuk CO2 di sini dapat ditahan atau pada ketika detik ke-40 konsentrasinya adalah 17,05%. Kemudian H2S juga pada detik awal menurun, kemudian detik-detik selanjutnya naik menuju kondisi awal, mendekati kondisi awal H2S, konsentrasi H2S. Ini penyerapan ini masih belum maksimal dikarenakan dalam jalur alam masih terdapat banyak senyawa pengotor dan pori-pori masih belum terbuka, sehingga perlu kita lakukan aktivasi untuk membuka pori-pori dan memperluas permukaan zolit tersebut. Nah, ini merupakan hasil pengujian ketika menggunakan zat alam dan aktivasi secara kimia menggunakan KOH dengan konsentrasi 10%, 15%, 20%, dan aktivasi kimia selama 3 jam dengan suhu 300 derajat Celcius. Dari sini terlihat bahwa semakin besar konsentrasi KOH yang digunakan, maka konsentrasi CH4 yang diperoleh akan semakin tinggi. Bahkan ketika pada penggunaan konsentrasi KOH 20%, ini hampir mendekati 100%. Hal ini disebabkan karena aktivasi menggunakan KOH akan menyebabkan gugurnya kandungan silika yang memiliki muatan 4+, yang kemudian digantikan oleh senyawa aluminium yang memiliki muatan 3+, sehingga permukaan zolit ini menjadi lebih negatif. Zolit yang bersifat lebih negatif ini akan membuat penyerapan CO2 dan H2S semakin maksimal. Kemudian selain itu, aktivasi menggunakan KOH juga menyebabkan zolit bersifat hidrofilik atau suka air, di mana sifat hidrofilik ini akan menyebabkan ketertarikan terhadap senyawa polar, di mana senyawa polar tersebut adalah H2S. Sehingga disimpulkan bahwa dengan semakin banyaknya kandungan KOH atau konsentrasi KOH yang digunakan, maka penyerapan H2S akan semakin maksimal. Nah, di sini merupakan hasil atau kemampuan absorpsi jalur alam aktivasi KOH. Ini merupakan absorpsi untuk CO2 nya, dimana dikarenakan kandungan H2S nya sangat kecil, sehingga ini tidak terlalu diperhitungkan. Nah, untuk mengetahui kandungan atau kemampuan absorpsinya, ini kita menggunakan rumus dimana absorpsi dalam persen sama dengan I1 min I2 dengan 100% dibagi dengan I1, dimana I1 ini merupakan rasio molaritas antara CO2 dengan CH4,
Y2 merupakan rasio molaritas antara CO2 per CO2 dan CH4 setelah dilakukan pemurnian. Ini didapatkan hasil bahwa dapat dilihat dari grafik ketika pemurnian biogas menggunakan semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka semakin bagus kemampuan absorpsi CO2 yang didapatkan. Ini dapat dilihat dari grafik, dari kelengkungan yang dibentuk oleh grafik, dan pada titik terakhir dimana ini berturut-turut dari 20% 15% dan 10% kemampuan absorpsi pada titik ke-300 adalah 70,92%, 69,34% dan 68,76%. Dan penyerapan CO2 ini disebabkan karena sifat atau polaritas yang dimiliki oleh senyawa CO2, di mana atom O2 memiliki muatan negatif sehingga cenderung mendonorkan elektron ke kation pada permukaan solid yang bermuatan positif seperti Li, Na, K, Ca, Sr, Ba, Cu, Zn, dan Mg. Ini merupakan kation-kation yang dikandung oleh zeolit alam. Kemudian aktivasi menggunakan KOH juga menyebabkan pertukaran kation, di mana pertukaran kation antara larutan aktivasi yaitu KOH dengan zeolit. Kemudian ini masih menggunakan KOH juga menyebabkan gugurnya gugus silika pada zeolit. Selanjutnya ini adalah hasil pemurnian menggunakan zeolit alam diaktifasi HCl dengan konsentrasi 1, 2, dan 3 molar. Ini dapat dilihat bahwa sini pada grafik ini konsentrasi CH4 yang didapatkan hanya maksimal pada konsentrasi di bawah 90%, yaitu untuk HCl 1 molar 85,54%, HCl 2 molar 86,73%, dan HCl 3 molar mendapatkan hasil CH4 sebesar 87,15%. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin besar konsentrasi HCl yang digunakan, maka akan semakin tinggi konsentrasi CH4 yang didapatkan. Sedangkan untuk konsentrasi CO2 dan H2S juga konsentrasi CO2 sini dapat dilihat bahwa dengan semakin meningkatnya CH4 yang didapatkan, maka akan semakin sedikit kandungan CO2 nya. Dan untuk H2S pada aktivasi menggunakan HCl ini, H2S sangat cepat mencapai titik jenuh, yaitu berkisar pada detik ke 60. Nah, ini disebabkan karena aktivasi menggunakan HCl menyebabkan berkurangnya afinitas terhadap senyawa polar, di mana senyawa polar tersebut adalah H2S. Ini menyebabkan cepat jenuhnya zeolit alam terhadap senyawa polar. Dan HCl, aktivasi menggunakan HCl juga menyebabkan keluarnya gugus aluminium dalam kerangka zeolit, sehingga zeolit bersifat hidrofobik. Sifat hidrofobik ini tidak suka air, atau ini menyebabkan berkurangnya afinitas terhadap senyawa polar. Selanjutnya ini merupakan kemampuan absorpsi zeolit alam di aktivasi HCl. Ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka akan semakin baik penyerapan CO2 yang diperoleh. Ini aktivasi menggunakan HCl menyebabkan gugurnya garam-garam mineral seperti Ca, K, Mg, dan Na. Ini garam-garam mineral ini yang seharusnya bertugas menyerap CO2 malah digugurkan, sehingga kemampuan menyerap CO2 nya ini tidak maksimal seperti pada aktivasi menggunakan KOH. Setelah itu di sini itu pemurnian
dua tingkat Zolit alam diaktifasi KH 20% dan Zolit alam diaktifasi HCl 3 molar. Sini didapatkan hasil HCl atau CH4 tertinggi pada konsentrasi 89,21%. Sedangkan kemampuan absorpsi CO2 terlihat bahwa kemampuan absorpsi pada detik awal itu mencapai pada kemampuan absorpsi 95,68% CO2 yang diserap. Sedangkan pada detik ke-300-nya hanya mencapai 69,99% CO2 yang diserap. Ini jika dibandingkan dengan hasil pemurnian pada satu tingkat masih lebih bagus pemurnian satu tingkat menggunakan Zolit alam diaktifasi KOH, dan hasil pemurnian dua tingkat ini masih lebih bagus dibandingkan dengan pemurnian satu tingkat menggunakan HCl 3 molar. Hal ini disebabkan dikarenakan Zolit alam yang diaktifasi HCl itu mempunyai sifat meningkatnya kemampuan absorpsi terhadap senyawa nonpolar, di mana CH4 ini merupakan senyawa nonpolar, di mana Zolit juga memiliki kemampuan untuk menyerap senyawa nonpolar, sehingga analoginya dikarenakan pada tingkat kedua menggunakan adsorben yang kualitasnya lebih atau kurang bagus dibandingkan dengan adsorben tingkat pertama, sehingga menyebabkan penurunan hasil pada hasil pemurnian akhirnya. Ini merupakan rasio molaritas CH4 per CO2 setelah pemurnian biogas. Ini dapat dilihat bahwa dari rasio ini terlihat untuk aktivasi terbaik yaitu rasio molaritas tertinggi diperoleh ketika menggunakan Zolit alam diaktifasi KOH 20% pada 10 detik pertama, diikuti 15%, kemudian 10%, dan pemurnian 2 tingkat, 3 tingkat, dan 1 tingkat. Kondisi ini bertahan sampai pada detik terakhir, dimana sini terlihat bahwa masih terbaik Zolit alam diaktifasi 20%, kemudian 15%, kemudian 2 tingkat, dan 10%, dan diikuti 3 molar, 2 molar, dan 1 molar. Di sini merupakan hasil pengujian SEM dan EDX, di mana yang diuji adalah Zolit alam tanpa diaktifasi, kemudian Zolit alam diaktifasi KOH 20%, dan Zolit alam diaktifasi HCl 3 molar. Dari ini terlihat bahwa pada gambar Zolit alam tanpa diaktifasi masih banyak terdapat senyawa pengotor yang ada pada permukaan Zolit, sedangkan setelah diaktifasi permukaannya lebih terlihat bersih. Sedangkan pengujian EDX dapat dilihat bahwa kandungan yang dimiliki oleh Zolit alam, dimana ketika diaktifasi menggunakan KOH 20% terjadi pengurangan senyawa Si yang cukup signifikan, sehingga berubah rasio antara SiAl yang dimiliki oleh Zolit alam. Kemudian untuk kation-kation yang terdapat pada Zolit alam itu mengalami pertambahan seperti kation K, Ca, Fe pada aktifasi menggunakan KOH 20%. Sedangkan untuk Zolit alam diaktifasi HCl 3 molar, di sini untuk perubahan SiAl-nya sendiri tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan Zolit alam tanpa diaktifasi. Sedangkan untuk kation-kation lainnya seperti K, Ca, Fe ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dapat dilihat dari massa yang dimiliki oleh kation-kation tersebut ketika dibandingkan dengan ketika Zolit alam tanpa diaktifasi. Penelitian tersebut dilakukan analisis berupa ukuran diameter dimiliki oleh Zolit tersebut. Ketika pada pengujian tanpa diaktifasi didapatkan ukuran diameter masih ada perbedaan ukurannya.
itu dengan rata-rata ukuran diameternya 12.307 mikrometer, sedangkan ketika versi KOH 20% rata-ratanya menjadi 9.399, dimana ini pada rentang 0 sampai 10.000 itu memiliki frekuensi pori yang paling banyak. Sedangkan untuk dari ekspektasi HCl 3 molar pada rentang 5.000 sampai 15.000, pada rentang dari 5.000 sampai 15.000 frekuensi pori kan rata-ratanya 10.425 mikrometer. Ini disebabkan karena banyak garam-garam mineral yang gugur pada aktivasi menggunakan HCl 3 molar, sehingga ukuran porinya semakin terbuka dan lebih seragam. Dengan kebijakan KOH kan dari hasil tersebut kan analisis menggunakan margin, dimana pada ini diplot gambar hasil SEM tersebut diplot pada grafik 3 dimensi, dimana dari grafik ini akan dihitung atau akan dicari porositas yang dimiliki oleh zeolit tersebut. Pada zeolit tanpa deteksi didapatkan nilai porositas sebesar 68,28%. Nah, setelah pasti menggunakan KOH porositas meningkat menjadi 71%. Sedangkan untuk zeolit dalam porositas porositasnya meningkat menjadi 74%. Ini jika dibandingkan zat alam deaktivasi HCl 3 molar dengan zat alam deaktivasi KOH 20%, zat alam deaktivasi HCl 3 molar memiliki nilai porositas yang lebih tinggi. Nah, ini disebabkan karena lebih banyak garam-garam mineral yang gugur pada zat alam. Tetapi jika dilihat pada kemampuan absorpsi yang dimiliki oleh zat alam tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan zat alam deaktivasi KOH 20%. Ini dikarenakan kemampuan absorpsi itu tidak hanya ditentukan oleh porositas, melainkan dari rasa SiAl, geometri dan bentuk pori, zeolit dan kandungan yang dimiliki oleh zeolit.